beta, ini beta Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baiklah kita selalu mengucap syukur karena apapun yang terjadi dengan hidup kita, di dalam hidup kita, Tuhan tetap pegang kontrol dan Tuhan tetap menjaga dan memelihara hidup dan kehidupan kita. Saudara, hari ini Yesaya 59 ayat 1 firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang Kristen pasti sangat antusias jika mendengar kata mujizat. Kita, saudara dan saya, patut berbangga dan bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Sang Pembuat mujizat. Tuhan yang sangat ahli mengerjakan hal-hal yang tidak masuk di dalam akal kita sebagai manusia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang dikatakan 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 bagus sekali. Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, berbicara tentang mujizat bukan semata-mata tentang hal-hal yang terjadi secara spektakuler. Perlu ingat ini saudaraku, perlu camkan ini. Bahwa kalau kita berbicara tentang mujizat, kita bukan berbicara tentang hal-hal yang terjadi secara spektakuler saja. Seperti orang buta dicelikan, orang lumpuh bisa berjalan, air berubah menjadi anggur, laut terbelah menjadi dua dan sebagainya. Bukan hanya soal hal-hal spektakuler itu. Mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang percaya lebih dari semuanya itu. Dan saudara perhatikan, mujizat yang terbesar yang Tuhan nyatakan bagi kita adalah tentang pengampunan dosa. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Saudaraku, perhatikan juga apa yang dikatakan Yesaya 1 ayat 18. Di sana dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Juga apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, karena dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Dan karena kutuk dosa telah dipatahkan, maka pintu-pintu mujizat, pintu-pintu kesempatan, dan pintu-pintu perkara besar semakin terbuka lebar bagi kita yang percaya kepadanya. Jika Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Demikian apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma ayat yang pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Saudaraku, kesembuhan, kemenangan, pemulihan, dan segala berkat rohani adalah bagian dari mujizat yang Tuhan pasti sediakan dan kerjakan bagi setiap saudara dan saya yang percaya dan hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, mari kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya sepenuh hati dan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan terus-menerus mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Keselamatan Dia berikan, itu perkara yang ajaib, kasih yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita.
yang Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal lainnya di dalam dunia ini Tuhan juga pasti akan berikan kepada kita seturut dengan rencana dan kehendaknya, seturut dengan tujuannya atas kehidupan kita. Hanya yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita beriman, percaya, tunduk, dan taat menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan. Meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berpegang dan percaya kepadanya, sehingga hidup dan kehidupan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.